Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Pak Fatoni sebagai dosen pengampu mata kuliah Enterprise Resource Planning. Saya Fauzan Fikri dengan NIM 090131282025 dari kelas Sirek 6A yang menjelaskan hasil UTS saya. Di sini diketahui untuk memproduksi bahan baku D diperlukan bahan baku C. Dan untuk memproduksi bahan baku C dibutuhkan bahan baku 3B dan 2A. Untuk masing-masing bahan baku tersebut, tentukan nilai-nilai sebagai berikut. Pertama yaitu kondisi bahan baku D. Di sini pertama mencari nettingnya, pun persediaan di tangan di periode sebelumnya dapat 10, dan untuk kebutuhan kotor bulan pertama sebesar 20, dan didapatkan kebutuhan bersihnya sebesar 10, dan untuk bulan kedua 15, kebutuhan bersihnya 15, dan seterusnya dengan kebutuhan bersih dari periode pertama yaitu 10, 15, 0, 15, 28, 10, 20, dan 23 sampai periode ke-8. Dan untuk loading menggunakan metode fixed period requirement. Di sini untuk periodenya yaitu dua periode. Ini kebutuhan bersihnya dari periode pertama yaitu 10, 15, 0, 15, 28, 10, 20, 23 sampai periode ke-8 dengan ukuran load untuk yang pertama yaitu sebesar 25. Di sini dikurangkan dengan kebutuhan bersih dan didapati persediaan tinggal 15. Setelah itu dikurangkan dengan kebutuhan bersih di bulan kedua dan persediaan 0 sampai seterusnya hingga persediaan di sini pada periode pertama yaitu 15, 0, 15, 0, 10, 0, 23, dan 0 sampai periode ke-8. Pun untuk offsettingnya yaitu lead time sebesar 1 periode atau 1 bulan. Di sini karena lead time 1 bulan, maka untuk rencana pemesanan diundur 1 bulan sebelum dibutuhkan. Untuk kondisi bahan C, pertama ada nettingnya. Di sini persediaan di tangan dari periode sebelumnya yaitu 15, dan untuk kebutuhan kotornya untuk di periode yang pertama yaitu 10, 15, 0, 15, 28, 10, 20, 23. Nah, kebutuhan kotor ini didapat dari hasil offsetting untuk bahan baku D, dan dilakukan perhitungan sehingga menghasilkan kebutuhan bersih itu dari periode pertama 0, 0, 0, 5, 28, 0, 15 sampai 23. Dan untuk loadingnya di sini menggunakan metode load for load. Jadi jika dibutuhkan maka akan dilakukan loading. Yang terlihat di sini pada periode bulan ketiga, di sini dibutuhkan 5 dan akan di loading sebesar 5 juga. Dan sama untuk periode keempat dibutuhkan 28, maka akan di loading 28 dan seterusnya. Dan untuk offsetting sendiri di sini lead time-nya 1 bulan. Jadi untuk rencana pemesanan dilakukan 1 bulan sebelum dibutuhkan. Dan untuk kondisi bahan B di sini untuk kebutuhan kotornya didapat dari offsetting bahan baku C dikali dengan 3. Kebutuhan kotornya sendiri dari periode pertama yaitu 0, 15, 84, 0, 45, 69, 0, dan 0 sampai periode ke-8. Dan untuk persediaan di tangan
dari periode sebelumnya yaitu 25. Untuk kebutuhan kotor bulan periode pertama yaitu 0, sehingga persediaan di tangan tetap 25. Kemudian di periode kedua kebutuhan kotornya 15 dan ada jadwal penerimaan persediaan 10, sehingga persediaan di tangan masih 20, dan seterusnya dengan hasilnya kebutuhan bersih untuk bahan baku B yaitu dari periode pertama yaitu 0, 0, 64, 0, 45, 49, 0, dan 0 sampai periode ke-8. Untuk loadingnya menggunakan fixed order quantity yaitu 50. Di sini pada bulan ketiga dibutuhkan 64 karena ukuran lotnya hanya 50, sehingga dilakukan 2 kali loading di sini, dan sisa persediaannya itu 36. Karena periode yang keempat kebutuhan bersih 0, maka persediaan masih 36. Selanjutnya untuk kebutuhan bersih periode kelima yaitu 45. Karena tidak cukup persediaannya maka dilakukan loading lagi sebesar 50 dan sisa persediaannya 41, dan seterusnya sehingga menghasilkan persediaannya pada periode pertama 0, 0, 36, 36, 41, 42, 42, 42, dan terakhir periode ke-8. Dan untuk offsetting di sini lead time-nya sebesar 2 periode atau 2 bulan. Sehingga rencana pemesanan dilakukan 2 bulan sebelum dibutuhkan. Yang terakhir ada kondisi untuk bahan A. Untuk nettingnya di sini kebutuhan kotornya dari periode pertama 0, 10, 56, 0, 30, 46, 0 sampai periode ke-8 0. Di sini kebutuhan kotornya didapat dari bahan baku C dikali dengan 2. Di sini persediaan di tangan dari periode sebelumnya sebesar 15. Untuk periode pertama di sini kebutuhan kotoran 0 dan ada jadwal penerimaan persediaan sebesar 10, sehingga persediaan di tangan ada sebanyak 25. Dan untuk periode kedua kebutuhan kotornya 10, sehingga dikurangkan dan persediaan di tangan ada sebesar 15. Untuk periode ketiga kebutuhan kotornya itu sebesar 56, dikurangkan dengan persediaan di tangan dan sehingga menghasilkan kebutuhan bersihnya 41, dan seterusnya menghasilkan kebutuhan bersih untuk dari periode pertama 0, 0, 41, 0, 10, 26, 0 dan sampai periode terakhir yaitu 0. Dan untuk loadingnya menggunakan metode EOQ. Di sini pertama dicari EOQ-nya yaitu sebesar 9, sehingga untuk loadingnya di sini untuk loadingnya pada periode ketiga kebutuhan bersihnya 41 karena ukuran lotnya 9, dilakukan 5 kali pemesanan di sini, sehingga sisa persediaannya 4. Untuk bulan keempat kebutuhan bersihnya 0, sehingga persediaan masih tetap 4. Dan untuk periode kelima dibutuhkan 10. Karena persediaan kurang maka dilakukan loading lagi sebesar 9 dan sisanya 3, dan seterusnya sehingga menghasilkan persediaannya pada periode pertama yaitu 0, 0, 4, 4, 3, 4, 4, 4 sampai periode ke-8. Untuk offsettingnya di sini lead time-nya sebesar 1 bulan, sehingga dilakukan rencana pemesanan 1 bulan sebelum dibutuhkan. Untuk nomor 2 itu soalnya jelaskan faktor-faktor yang dapat mengagalkan implementasi ERP khususnya SAP pada suatu perusahaan. Untuk faktor-faktor yang dapat mengagalkan implementasi ERP khususnya SAP pada suatu perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kurangnya perencanaan dan penjadwalan yang baik. Perencanaan dan penjadwalan yang kurang baik dapat menyebabkan proyek SAP menjadi lebih lambat dan lebih mahal biayanya.
Di sini contohnya yaitu jadwal yang tidak realistis dapat membuat proyek tidak berjalan dengan lancar, sehingga proyek terhambat dan akan menghabiskan lebih banyak dana. Yang kedua yaitu kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas. SAP di sini adalah suatu sistem yang sangat kompleks sehingga membutuhkan SDM yang memiliki pengetahuan keterampilan di bidang tersebut. Jika perusahaan tidak memiliki SDM yang berpengalaman, maka proses pengimplementasiannya akan terkendala. Contohnya yaitu suatu perusahaan tidak memiliki staf IT yang berpengalaman atau memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk mengoperasikan dan memelihara sistem SAP, sehingga sistem SAP di sini tidak berjalan dengan optimal. Selanjutnya yaitu ketiga, kesalahan desain sistem. Implementasi SAP memerlukan perancangan yang baik dan desain yang baik sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kesalahan desain sistem dapat menyebabkan kegagalan dalam pengimplementasian SAP di perusahaan. Contohnya yaitu suatu perusahaan merancang sistem SAP yang tidak sesuai dengan proses bisnis yang sedang berjalan. Akibatnya perusahaan sulit dalam mengintegrasikan sistem SAP ke dalam proses bisnis yang ada. Dan yang terakhir ada kurangnya dukungan dari manajemen. Dalam pengimplementasian SAP dibutuhkan dukungan dari manajemen atas, baik berupa dukungan dana, dukungan SDM, dukungan teknis, dan dukungan lainnya. Tanpa dukungan ini, proyek SAP dapat gagal. Contohnya yaitu suatu perusahaan tidak memberikan dukungan keuangan yang cukup untuk proyek SAP karena manajemen tidak memprioritaskan SAP sebagai langkah strategis perusahaan. Hal ini mengakibatkan proyek SAP terhambat. Dan untuk soal nomor 3 yaitu jelaskan perbedaan mendasar pengembangan sistem dengan pendekatan ERP dengan pengembangan sistem lainnya, dan berikan contoh di pengembangan sistem informasi layanan di perguruan tinggi akademik. Perbedaan pengembangan sistem dengan pendekatan ERP dengan pengembangan sistem lainnya, contohnya seperti sistem informasi layanan akademik di perguruan tinggi adalah sebagai berikut. Untuk lingkupnya sendiri di sini, pengembangan sistem dengan pendekatan ERP memiliki lingkup yang besar dan kompleks karena mencakup semua proses bisnis di perusahaan. Jika dibandingkan dengan sistem informasi layanan akademik, di sini hanya berfokus pada layanan administrasi akademik saja. Pun untuk tujuan pengembangan sistem dengan pendekatan ERP ini untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas semua proses bisnis perusahaan. Sementara itu, untuk pengembangan sistem layanan akademik di sini tujuan untuk memenuhi kebutuhan administrasi layanan akademik saja. Dan terakhir yaitu untuk integrasinya, ERP terdiri dari beberapa modul yang terintegrasi sehingga data dapat dengan mudah bergerak antar modul yang berbeda. Sedangkan pengembangan sistem informasi layanan di perguruan tinggi untuk layanan akademiknya juga dapat terintegrasi, namun terintegrasi dengan sistem lainnya di luar sistem layanan tersebut. Itulah penjelasan dari saya. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.